Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my class. Welcome back to our class. Of course, in English class with me, Miss Devi Yuni Arlan. Today, we will discuss about giving opinion and thoughts. Jadi, pokok pembahasan kita hari ini adalah giving opinion and thought. Kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan pendapat, giving opinion, memberikan pendapat, and thought. Thought itu adalah pemikiran ya, pemikiran bagaimana pemikiran kita akan sesuatu atau seseorang. Okay. Now let's see here. Kita lihat di sini opinion, pendapat. What is opinion? Apa itu opini? Apa itu pendapat? An opinion is the way you feel or think about something. Jadi sebuah pendapat itu adalah bagaimana perasaanmu atau bagaimana cara kamu memberikan perasaan atau pemikiran akan sesuatu, tentang sesuatu. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Jadi, pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan pada perspektif kita atau pada pandangan kita. Whenever we give or express our opinion, it is important to give a reasoning or an example to support our opinion. Jadi, ketika kita mau berpendapat atau beropini dimanapun itu tempatnya, kita harus memperhatikan satu hal, yaitu kita harus memberikan sebuah alasan yang tepat. Kita harus memberikan penjelasan yang tepat tentang pendapat kita itu. Alasannya apa sehingga kita bisa setuju atau tidak setuju tentang opini kita. Okay. To make you comprehend the expression of giving opinion and thought, agar kalian lebih paham. Now, let's see the examples of giving opinions. Kita lihat contohnya ya, biar kalian lebih paham. Contoh dari dialog singkat bagaimana kita memberikan pendapat, whether it is agree or disagree. Apakah pendapat kita itu setuju atau tidak setuju. Okay, number 1. The first dialogue is between A and B. Jadi contoh yang pertama ini adalah percakapan antara si A dan si B. Okay, let's see. Before that, I will read the dialogue. Saya akan baca dialognya. And you, of course, in your house, you have to repeat what I say. Jadi di rumah kalian tirukan ya apa yang saya baca ini dalam dialog ini. So you can try to spell, to say the dialogue. Jadi kalian ikuti apa yang saya bacakan setelah jeda yang saya berikan ya. Jadi biar kalian bisa paham bagaimana how to read the sentence. Jadi kalian tahu bagaimana cara membacanya, oke? I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Harry Potter movies are just overrated. Oke. Pada dialog yang pertama ini kalian perhatikan si A ini ngomong, saya suka film Harry Potter karena magicnya atau sihirnya terlihat sangat nyata. Look at here. Lihat ya di sini, di yang pertama ini disebutkan bahwa si A itu ngomong Harry Potter movie itu, film Harry Potter itu magicnya sangat nyata. Dia suka, jadi dia suka karena magicnya atau sihirnya terlihat sangat nyata. But on the other hand, tapi di lain hal, di sisi lain, si B ini merespon, I don't agree with you.
Saya nggak setuju dengan kamu. Kenapa? Nah, ingat tadi ya di penjelasan yang awal tadi, kita harus memberikan alasan yang kuat ketika kita berpendapat apakah pendapat kita itu setuju atau tidak. Kita harus memberikan alasan jelas, oke? Lihat di situ ya, si B bilang, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Harry Potter movies are just overrated. Film Harry Potter itu lebay. Nah, si B ngomong, lebay, film Harry Potter itu lebay ya. Jadi kita harus berikan alasan jelas, ya kan nggak mungkin lah ya di dalam dunia nyata logikanya, namanya aja kan ini ya film animasi kan. Oke, the second example, look at here. Lihat di contoh yang kedua ini, still the conversation between A and B, masih percakapan antara si A dan si B. Oke, don't forget to repeat it at your home. Jangan lupa ikuti apa yang saya baca di rumah setelah jeda ya. I like playing cards because it is so much fun. I like playing cards because it is so much fun. I don't like playing cards because people end up fighting. I don't like playing cards because people end up fighting. Oke, look at here. Lihat di contoh yang kedua ini masih percakapan antara si A dan si B. Si A ngomong, saya senang bermain kartu. Saya suka bermain kartu karena bermain kartu itu seru, lucu katanya. Sementara si B merespon, I don't like playing card because people end up fighting. Aku nggak suka bermain kartu karena banyak orang pada akhirnya itu pasti berkelahi saat setelah bermain kartu. Iya ya, karena mungkin si B ini berpendapat dia berdasarkan situasi yang diamati sejauh ini, mungkin orang setelah main kartu itu kan ada yang menang ada kalah. Nah itulah akhirnya mereka berkelahi. Itu pendapat si B. Oke, next we continue to the table here. Kalian, you can see the table here. Ingat ya, di sini kalian bisa lihat ya di tabel ini there are 3 columns. Ada 3 columns, itu subject, verb for showing agreement for or a disagreement, and then the last column sisa kalimat. Jadi di sini adalah bagaimana kalian akan membentuk sebuah kalimat whether it is agreement or disagreement. Jadi di sini kalian bisa lihat sini pola bagaimana kalian menyusun sebuah kalimat untuk memberikan pendapat kalian atau pemikiran kalian ya. Oke. Yang pertama, I agree with what you are saying. Oke, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Oke, jelas ya di sini ya. Contoh pertama ini jelas bahwa the sentence is showing agreement sentence ya, statement ya. Jadi kalian di sini jelas bahwa kalimat nomor 1 itu menyebutkan bahwa dia setuju atau memberikan pernyataan setuju. Jadi jelas ya, agreement berarti ya. Oke, number 2, we believe this is not the right way to handle things. Nah, ingat, lihat di sini ya. We believe this is not the right way to handle things. Mungkin setelah kalian di sini melihat nggak ada apa di kolom verb for showing agreement or disagreement, di sini nggak ada not-nya atau this-nya ya. Tapi di sini ada believe. Tapi kalian harus lihat, you have to pay attention to the sisa kalimatnya. Lihat di situ disebutkan bahwa this is not the right way, bukan satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berarti di sini menunjukkan pada kalimat kalau ini menunjukkan bahwa this is disagreement statement. Ini menunjukkan kalimat tidak setuju ya. Jadi karena di sisa kalimat dijelaskan situ ada not-nya ya. Jadi meskipun sini ada believe sini kan menyatakan positif nih, tapi di sisa kalimatnya di sini menunjukkan ada not-nya. So this is so for the disagreement statement. Jadi ini pada kalimat kedua ini menunjukkan kalimat tidak setuju atau tidak persetujuan. Oke, let's continue to number 3. I reckon this is could be right considering the reason you have provided. Nah, lihat. Kalian perhatikan pada statement ketiga ini termasuk showing agreement or disagreement, menunjukkan persetujuan atau enggak setuju nih. Lihat ya, I reckon this could be right considering the reason you have provided. Saya mengira, reckon itu mengira ya. Saya mengira
ini bisa jadi sebuah alasan yang sudah diberikan ya. Berarti dia apa itu? Agreement statement. Oke, good. Ini menunjukkan pernyataan persetujuan. Okay, number 4. I agree that I didn't look at from this perspective. Jelas dong, sini ada agree. So, the sentence for number 4 is showing agreement statement. Jelas ya, sudah jelas kalau ini agreement atau kalimat persetujuan. Saya setuju bahwa saya tidak melihat pandangan lain pada hal ini. Berarti dia setuju ya. The next, number 5, I doubt that is possible. Nah, kira-kira ini menunjukkan setuju atau tidak setuju nih? Lihat, gak ada this, gak ada not, tapi sini doubt. Jelas ya, doubt ini bingung, dia ragu. Berarti dia tidak setuju. Ingat tuh, doubt itu menunjukkan tidak setuju. I doubt that is possible. Saya ragu atau saya tidak setuju. Bisa jadi ada kemungkinan lain. Nah, tuh. Jadi dia tidak setuju. Oke? The next, number 6. I assume you are based on this issue. Nah, nih. Ini menunjukkan setuju atau nggak setuju nih. Lihat. Assume you are based on this issue. Jadi clue-nya kalian pada kalimat terakhirnya ya. You are based on this issue. I assume you are based on this issue. Pada isu yang terjadi baru-baru ini atau akhir ini. Jadi, this is agree or not disagree. Okay, good. This is agreement statement. Jadi, I assume you are based on this issue is to showing agreement statement. Number 7. We don't agree with you. Oh, ini jelas dong. Ya kan, sangat jelas ya. Kami tidak setuju denganmu. Kami tidak setuju dengan Anda. Number 8. I think you are mistaken. Nah, nih. Ini setuju atau nggak setuju nih? I think you are mistaken. Nggak setuju ya, jelas. Nih, clue-nya ada di kalimat terakhir. You are mistaken. Menurutku, kamu itu salah. Nah, tuh. Jadi dia nggak setuju. Dan yang terakhir, I think so too. Menurutku juga begitu. Kalau yang ini lain ya. Clue-nya di sini so too. Menurutku juga begitu. Berarti dia agreement statement. Jadi, so you have to be careful when you will make a statement whether it is agreement or disagreement. Jadi kalian harus benar hati-hati ketika mau membuat pernyataan apakah itu setuju atau tidak setuju while you are making in English. Ketika kalian membuat pernyataan dalam bahasa Inggris, kalian harus benar-benar hati-hati, harus perhatikan. Oke. Look at here, expression. Ini beberapa ungkapan ya. This expression are used to show personal points of view. Jadi beberapa ungkapan berikut ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan personal points of view. Ingat, personal points of view. Jadi bagaimana pendapat seseorang secara pribadi ya. Bagaimana pendapat pribadi seseorang. You can use the expression such as in my opinion. Nah, itu jelas ya, in my opinion, my berarti dalam pendapatku, menurut pendapatku. Nah, itu kan jelas ya, pendapat pribadi seseorang. I think, nah itu I, nah, jelas ya, jelas pendapat pribadi kan I, ada I-nya di situ. What I mean is, apa yang saya maksud adalah bla bla bla. Nanti kalian isi apa alasannya. In my humble opinion, sama ya, masih my humble, my berarti kan personal opinion tuh, masih pendapat pribadi ya. Oke, please pay attention here karena perhatikan di sini. In my humble opinion, it is used when you are discussing or when you are saying to a person who are older than you. Jadi in my humble opinion digunakan ketika kalian berbicara atau memberikan pendapat kepada seorang yang lebih tua. Jadi ini lebih sopan ya. Oke, next, personally I think. Nah, itu jelas masih memberikan pendapat secara pribadi. In my experience, menurut pengalamanku, bla bla bla. Nanti kalian isi ya situ. I would like to point out that.
saya ingin memberikan penegaskan bahwa, nah tuh nanti diisi apa itu keterangannya di situnya, alasan kamu apa, what is your reason. I strongly believe that. Nah, saya sangat percaya bahwa, nah itu berarti dia yakin memberikan penekanan bahwa dia setuju tentang apa itu. I compel to say, saya ingin menekankan bahwa, nah, sama ya, cuma penggunaan katanya yang berbeda. As I see it, seperti yang saya lihat, nah itu masih personal point of view. From my point of view, jelas dong ini dari sudut pandangku. Nah, itu jelas dong personal point of view ya, masih penilaian pandangan pribadi atau yang pribadi. As I understand, seperti yang saya pahami. Nah, itu jadi so you have to pay attention when you will give your point of view, you have to use that expression. Ketika kalian memberikan pandangan pribadi kalian bisa menggunakan ungkapan yang tadi ya. Okay, the last slide is talk about general point of view. Jadi pada slide yang terakhir ini adalah membahas tentang general point of view. Apa itu general point of view? Okay, let's see here. These opinions are used to show a general point of view. Jadi beberapa pendapat itu biasanya menunjukkan pandangan secara umum ya, pandangan secara menyeluruh, pemikiran secara menyeluruh. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid absolute statements. Jadi memberikan pandangan secara umum itu dalam penulisan itu biasanya menolong kita menghindari pernyataan yang kurang jelas. You can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion. Jadi ketika kita memberikan penilaian atau pendapat secara umum, maka di sini kalian bisa memberikan pendapat kalian apakah Anda itu setuju atau tidak setuju selama Anda bisa memberikan alasan yang jelas terhadap pendapat Anda atau pandangan Anda atau pemikiran Anda. Okay, here's some example of general point of view. Jadi beberapa contoh di bawah ini adalah ekspresi atau ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memberikan general point of view, pandangan secara umum ya. Most people do not agree bla bla bla. Jadi kebanyakan orang itu nggak setuju bahwa bla bla bla. Nanti kalian sebutkan alasannya apa ya. Then the second example, almost everyone, hampir semua orang. Nah itu masih menunjukkan ungkapan bagaimana memberikan pandangan secara umum. Third, yang ketiga, some people believe, kebanyakan orang percaya bahwa bla bla bla. Nah kalian isi itu bla bla blanya itu apa alasan yang menjelaskan bahwa kebanyakan orang itu percaya apa. Nah itu, it is some things are true. Ini menjadi hal yang bisa memberikan perbedaan pendapat. Nah, itu juga bisa menjelaskan tentang general point of view. Okay, the last one is it is considered, menimbang bahwa. Nah, atau mengingat bahwa. Nah, jadi banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk memberikan pandangan atau pemikiran kalian secara umum. Those are the example. Itulah beberapa contohnya. Okay, that's all about our discussion today. Now, please write down the lesson in your home. Silahkan catat materinya di buku kalian. Pahami, and then at the next meeting, I will give you the exercise related to this lesson. Okay, thank you so much for your attention. Don't forget to like this YouTube channel. Don't forget to subscribe this channel. Okay, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.